ilmu. Tetapi mesti kita pahami bahwa hakikat ilmu itu adalah ilmu yang menumbuhkan rasa khasyatullah. Maka kata para ulama, al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ketika mensifati para ulama adalah orang-orang yang mereka dengan ilmunya mengantarkan tumbuhnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul bisa takut kepada Allah itu adalah para ulama. Sehingga orang yang alim tentang agama tetapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka dia bukan orang alim. Statusnya dia adalah jahil, walaupun ilmunya sundul langit. Dia statusnya adalah jahil minal juhala. Maka yang kita ingin antarkan diri kita ketika kita belajar agama itu adalah bagaimana menjadi jiwa-jiwa yang kemudian memiliki khasyatullah. Bukan ilmu yang sekedar hanya hobinya ngaji, ngaji terus kemana-mana, tapi belas gak ada perubahan di dalam dirinya, gak ada ini hal yang merubah dirinya lebih baik kepada Allah maupun lebih baik kepada diri para manusia. Sebagian orang kadang-kadang itu hanya bangga seragam ngaji, dekat dengan ustaz, tapi nggak ada tanda-tanda berubah dalam kehidupannya, nggak ada tanda-tanda berubah. Ini bukan yang dimaksudkan dengan kita duduk di majelis ilmu. Antum dekat kepada Nabi saja belum tentu jadi al-jannah. Orang munafik itu tiap hari duduk dengan Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi. Tetapi orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Walaupun tiap hari ketemu Nabi, walaupun tiap hari bermajlis dengan Nabi, duduk di majelisnya Nabi, tiap hari bersama dengan para sahabat Nabi, tapi karena ya hanya fisiknya aja, hatinya tidak berubah dan tidak yaitu mengikuti apa menjadi bimbingan wahyu, maka ilmu yang dia dapatkan dekatnya dengan Nabi itu layak tidak bermanfaat. Maka insyaallah kita ingin mengambil fawaid sedikit faedah dari risalah Syekh Abdul Razak Thamaratul Ilmi Al-Amal. Bahwasanya buah daripada ilmu itu adalah yaitu amal. Sehingga bagaimana Islam menginginkan kepada kita bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu harus mengantarkan kita menjadi orang-orang yang yaitu beramal, itu mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang tidak diamalkan maka akan menjadi ilmu yang layak, ilmu yang tidak memberikan itu manfaat. Beliau buatkan untuk kita beberapa ini bab. Dalam mukadimah beliau ingin mengingatkan para takhfa makanatul ilmi wa mansilatuhu al-aliyah fid dunya fi dinil al-hanif wa mansilatuhu al-azimah fa huwa asasun bihi yubda wala yumkin an tuqama asy-syari'ah wa an tuhaqqaq al-ubudiyyah alladhi khaliqa al-'abdu min ajliha wa ujad li tahqiqiha illa bil ilmi. Beliau mengatakan tidak tersembunyi lagi makanatul ilmi, kedudukan ilmu yang sangat tinggi dalam agama kita yang hari ini, dan kedudukan yang sangat agung, yang ilmu itu merupakan asas, yang merupakan fondasi, yang dengan ilmu itu yukta agama itu diawali. Sehingga kita tidak akan bisa beragama kecuali diawali dengan ilmu. Maka dikatakan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal.
agama kita ini adalah bicara dan beramal. Amalan lisan, amalan hati, amalan jawari. Ilmu mesti harus mendahului itu semuanya, sehingga kita tidak akan bisa beragama kecuali ya dengan kita ini berilmu. Maka menjadi muslim itu mesti harus belajar. Mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi kuli bangunan, mau jadi apapun, tetap kewajiban yang pertama dia harus belajar. Tanpa belajar dia tidak akan bisa menjadi seorang itu muslim yang mewujudkan agamanya. Tidak mungkin syariat itu ditegakkan kecuali dengan ilmu. Dan tidak mungkin, kata beliau, ubudiyah ibadah kita dilakukan kecuali dengan itu ilmu. Maka ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk mewujudkan tauhid la ilaha illallah, maka yang Allah perintahkan pertama apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah Anda bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Kewajiban pertama adalah fa'lam, berilmulah Anda. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul faham apa itu yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ketidakfahaman di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhirnya perilakunya berbeda dengan musyrik. Ucapannya tauhid tetapi perbuatannya tidak berbeda dengan orang musyrik. Contoh umpamanya datang ke kuburan sampai sujud-sujud itu kuburan, sampai minta-minta kepada penghuni kubur, ini perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Tapi yang menakjubkan adalah ketika dia tawaf di kuburan itu, zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga menunjukkan bias nggak nyambung antara ucapan dengan perbuatannya. Dan ini karena saking tidak pahamnya, saking tidak pahamnya, sehingga bersama dengan perbuatan syirkul akbar yang dilakukannya, dia pikirnya la ilaha illallah, sehingga menunjukkan dia tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka wajib kita pertama kali berilmu. Rasulullah SAW setelah salat subuh, di antara wiridannya itu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Ilmu yang manfaat itu ilmu dari sisi materinya adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang menyesatkan. Belajar ilmu 6 tahun, kuliah 6 tahun, ilmunya belas, enggak sedikit pun mengantarkan dia yaitu semakin dekat dengan Allah, enggak manfaat, atau bahkan tambah menyesatkan orang. Belajar ilmu filsafat umumnya tambah itu enggak karuan agamanya, tambah judet, tambah semerawut, enggak karuan, tambah mumian, malor itu. Ini nanti waktu belas dan memberikan manfaat sama sekali, malah merusak agama. Itu ilmunya gak manfaat. Belajarnya sirai nanti butak, nanti tinggal salar rambutnya itu, tapi ilmunya tidak mengantarkan semakin dekat dengan Allah, itu tidak bermanfaat. Tidak memberikan, tidak bisa menjadi, tidak mengantarkan dia paham tentang kitab al-haq dan al-batil. Yang kedua, ilmu yang dia pahami itu ilmu yang menggerakkan dia untuk beramal. Kalau tidak menggerakkan dia beramal, maka tidak bermanfaat. Sehingga manfaat itu secara materinya betul, sahih. Yang kedua, yaitu ilmu itu menggerakkan dia beramal. Yang kedua adalah ilmu nabitan sifat thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal, sehingga tidak terkena syubhat, tidak tercampur syubhat, apalagi yang haram, sehingga betul-betul baik rezeki yang akan bisa menjadikan dia yaitu
tertopang hidupnya dan lurus dalam membantu dia beribadah kepada Allah Ta'ala setiap baik. Maka seorang muslim dia tidak hanya sembarangan mengumpulkan itu harta, tapi dia akan selektif. Dia akan yaitu kenali betul cara dia untuk mendapatkan harta itu. Jangan sampai dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, karena akan ada orang-orang yang mereka kata Nabi tidak peduli dengan halal haram. Ya di ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min mali. Akan datang satu zaman orang tidak peduli tentang apa yang dia kumpulkan, apakah dari cara yang halal atau dengan cara yang haram, tidak peduli. Yang penting royak layu ini cepat terkumpul, tidak peduli halal haramnya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Sehingga kita ini beramal jangan sampai hanya mikir sekedar hanya asal beramal, tetapi bagaimana amal kita menjadi amal yang diterima. Kalau hanya asal beramal itu nanti ngapunten kadang-kadang kadung kembrobios, kadung sudah ngambil tengel-tengel kesel awake, tapi hasilnya enggak diterima. Ya enggak ada gunanya. Beratnya setor yaitu amalan kayak setor hanya kembali mukio saja, walaupun bertonton-tonton ya enggak akan diterima. Amalnya kelasnya kembali mukio, enggak ada kualitasnya sama sekali. Kalau sekalian kebetulan kita hidup itu ini, tiga ini yang paling pokok: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal kita diterima. Maka ini menjadi doa harian kita yang setiap pagi mengawali dengan zikir ini, supaya seharian kita ini biasa dengan tiga ini. Bagaimana memiliki ilmu yang bermanfaat. Hari ini harus ada tambahan ilmu, entah seayat, entah dua ayat, entah sehadis atau dua hadis. Hari itu harus ada interaksi dengan ilmu, sehingga jangan belas hari itu kosong dari ilmu. Harus ada kesempatan kita untuk yaitu menyempatkan kita yaitu entah membaca satu lembar, entah membaca satu tafsir ayat, entah membaca satu tafsir hadis, entah kita mendengarkan pengajian. Harus ada asupan gitu. Kayak tiap hari kita butuh makan dan minum, bahkan melebihi daripada kita makan dan minum kita. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan manusia untuk kehidupan kita, yang itu adalah harus menjadi sumber, harus yang menjadikan penopang kehidupan kita, harus rezeki yang baik, rezeki yang ini halal. Kemudian amal kita harus beramal, dan amal itu orientasinya harus amal yang diterima. Jangan hanya sekedar kita beramal. Makanya orang yang mereka cerdas adalah orang yang mereka berpikir itu bukan sekedar beramal, tapi adalah diterimanya amal tersebut. Kita kerjakan soal itu jawabannya sampai tumpuan kertas berfolio-folio, berlembar-lembar folio, tapi jawabannya salah semua ya del. Tapi walaupun hanya jawabannya ceret gitu, tapi yang benar ya nilainya besar, sehingga ukurannya adalah diterimanya amal. Diterimanya amal itu pondasinya dua, yaitu amal itu dilakukan dengan ikhlas dan amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini adalah di antara dua ini Nabi. Kemudian setelah beliau memberikan yaitu muqaddimah, maka beliau masuk pada ini bab berikutnya. Yang pertama adalah bab tentang fadlul ilmi, yaitu keutamaan yaitu ilmu. Bab yang pertama beliau bahkan berkaitan dengan ini bahwasanya al-ilmu wal amal maksudul khalqi. Pembahasan pertama beliau menegaskan bahwa berilmu dan beramal itu adalah tujuan penciptaan.
Tujuan Allah menciptakan kita agar kita berilmu dan beramal. Bukan hanya berilmu, tetapi wajib benar beramal. Bukan hanya beramal, tapi wajib amal kita ditegakkan di atas, yaitu ilmu. Allah SWT menjelaskan hal ini pada dua tempat ayat. Yang pertama, tujuan penciptaan kita adalah dalam rangka untuk mengenal Allah, dan kemudian setelah itu supaya kita mewujudkan amal, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk tujuan yang pertama itu mengenal Allah, seperti dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit, demikian pula Allah yang telah menciptakan bumi sebesar penciptaan langit. Yatanazzalu al-amru bainahunna. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga meletakkan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan setiap ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga setiap ciptaan Allah ada hukum Allah yang letakkan di situ, yang manusia kenal sekarang dengan istilah dengan hukum alam. Hukum alam ini adalah hukum Allah yang letakkan di alam semesta. Sehingga dengan hukum yang Allah letakkan di alam semesta itu, manusia bisa mempelajarinya sampai kemudian bisa mengolah dari ciptaan Allah ini menjadi produk-produk yang itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bisa ahli sehingga bisa menjadi dokter yang itu ngurusi tentang jasad manusia. Jasad manusia ini, organ-organnya ada ini hukum yang letakkan di situ, sehingga bisa dipelajari, sehingga bisa kemudian manusia menguasai tentang sistem tubuh manusia. Sehingga kalau sakit bagaimana, untuk sehat bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, dan seterusnya. Maka itu semuanya karena manusia mempelajari hukum yang ada di tubuh manusia. Termasuk terciptanya kendaraan, pesawat, kapal, dan seterusnya. Semuanya adalah dengan dia merangkai apa yang ada di alam semesta itu, kita mempelajari yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tegaskan bentangan ciptaan Allah di seluruh alam semesta ini. Apa sih yang Allah inginkan? Lita'lamu, agar kalian berilmu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu Allah itu Maha mampu atas segala-galanya dan Allah itu Maha berilmu dalam segala perkara. Lita'lamu, agar kalian berilmu. Artinya kita diciptakan Allah yang pertama untuk mengenal Allah, siapa itu Allah, sehingga seluruh bentangan alam semesta ini juga adalah sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenal Allah itu dengan dua hal. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaan Allah, sehingga semua bentangan ciptaan Allah ini adalah sarana untuk mengantarkan mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini membutuhkan perenungan, di mana dia melihat atau mengamati setiap ciptaan Allah dengan perenungan. Tanpa perenungan tidak akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah beda antara orang yang mereka melihat alam semesta dengan perenungan, dengan modal keimanan dia, itu nanti akan mengantarkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang mereka melihat alam semesta itu tanpa perenungan, maka yang hasilnya hanya tahu saja, tidak mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukmin melihat setiap ciptaan Allah itu sampai pada kesimpulan
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kesimpulan akhir seorang mukmin. Ya Allah, tidak ada ciptaan yang kau ciptakan yang sia-sia, nggak ada semuanya adalah dengan hikmah dan dengan ilmu dan dengan hikmah Allah Ta'ala. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, tidak ada. Semuanya mengantarkan mengenal keagungan Allah SWT. Ini apabila seorang yang melihat dengan penuh perenungan, maka berapa banyak, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, atau baik itu makhluk yang lainnya, ketika manusia kemudian meneliti dengan penelitian yang detail, maka disitu menunjukkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabarkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Katakanlah umpamanya rumput-rumputan yang di jalan, yang kalau kita jalan diinjek aja, berusaha asik gitu aja, di hujan gajul gitu aja, ternyata diteliti seorang peneliti kandungan zat-zatnya umpamanya luar biasa. Hanya kita seringnya memang tidak mengenal ini keagungan Allah di berbagai ciptaan Allah SWT. Maka Allah memerintahkan kita untuk istilahnya Jawa itu ya melek Allah itu terhadap apa yang diciptakan Allah Ta'ala. Di awal diri kita sendiri umpamanya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian sendiri ya kamu melek sehingga tahu di mana keagungan Allah terhadap apa yang ada pada diri Anda. Direnungkan dari ketika dia belum tercipta, kejadiannya dari apa, kemudian prosesnya bagaimana, sampai kemudian dia keluar dari perut ibunya, kemudian tumbuh berkembang, kemudian dia pelajari dari otak, dari ujung kepala sampai ujung jempol itu, semuanya dia pelajari, maka semuanya akan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia ketika dia melihat dengan demikian, maka dia akan betul diantarkan untuk mengenal Allah ini melalui ayat-ayat Allah yang ada. Maka Allah mengatakan setiap ciptaan Allah itu ada ayat Allah di sana. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala Allah tunjukkan satu persatu supaya kita itu betul terpancing, terpacu untuk merenungkan di setiap ciptaan Allah tersebut. Kemudian ayat Allah yang kedua mengenal Allah melalui ayat Allah yang matullah yang dibacakan, yaitu Quran. Yang Allah mengenalkan dirinya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan nama-nama dan sifat yang Allah telah jelaskan di situ. Sehingga orang yang mereka merenungkan dengan perenungan, maka akan betul mengenal hakikat siapa itu Allah Ta'ala, sehingga akan menghasilkan nanti penghambaan yang sempurna ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, dia mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutaliqu 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Sehingga sungguhnya kebutuhan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu adalah kebutuhan yang mutlak, harus menjadi kajian setiap kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Tetapi sayang, banyak kaum muslimin yang Asmaul Husna itu yang ngapunten sekedar untuk hafalan aja atau untuk orang-orang aja, sehingga pengajar-pengajar majelis taklim, ibu-ibu khususnya sering diajari hafalan Asmaul Husna, tapi ada untuk sekedar nyanyian, untuk sekedar untuk itu reneng Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Tampuk, tapi gak pernah berusaha untuk dijelaskan setiap nama-nama tersebut. Gak pernah ada kerentak untuk memahami setiap nama-nama tersebut.
pada kita akan mengenal Allah dengan itu memahami setiap nama-nama tersebut, yang dari situ kita tertuntut mewujudkan ibadah sesuai dengan kandungan yang ada pada setiap nama itu. Yang pertama adalah kita diciptakan Allah untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, kita diciptakan Allah untuk ini beramal, yaitu mewujudkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadamu. Ini adalah tuntutan beramal, yaitu mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ilmu dan ibadah inilah maksud tujuan Allah ciptakan kita, agar kita betul-betul berilmu, kemudian kita mewujudkan amal ini ibadah. Oleh karena itulah seorang muslim harus memiliki ini kepentingan yang besar untuk mewujudkan dua ini, yaitu ilmu dan amal. Tidak boleh dia hanya sekedar berhenti di ilmu, tidak boleh dia hanya sekedar berhenti ini di amalan saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang mereka berada di atas siratal mustaqim, orang yang lurus, orang muslim yang dia diajari Allah berdoa 17 kali dalam sehari minimal dalam salat fajar yang dia lakukan, salat ketika dia mungkin tidak sabar 17 kali, paling tidak dia mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa untuk selalu di atas siratal mustaqim. Di atas siratal mustaqim itu artinya di atas ilmu tentang siratal mustaqim dan amalnya di atas ilmu tersebut. Maka itu dikatakan dengan orang mereka di atas siratal mustaqim. Makanya kemudian disifatkan Allah mereka yang di atas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah Kau berikan kenikmatan. Siapa orang Allah berikan kenikmatan itu? Ini ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang dikatakan Allah telah berikan kenikmatan pada mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang kalau ini kemudian diglobalkan, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Mereka paham tentang agama Allah dan kemudian mengamalkan agama Allah. Maka mereka orang di atas siratal mustaqim. Oleh karena itulah Allah kemudian juga mengarahkan kita agar tidak menempuh jalannya salah satu di antara dua model kelompok manusia, yang ini adalah kelompok yang menyimpang dari siratal mustaqim, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama al-maghdub, jangan sampai kita menjadi orang yang al-maghdub. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang dhalin. Siapa al-maghdub itu? Al-maghdub orang yang dimurkai adalah model seperti para Yahudi yang mereka ini dimurkai Allah karena berilmu tapi tidak beramal. Ilmu dengan amalnya itu ngalor ngidul, gak ketemu. Ilmunya mengatakan Muhammad itu nabi dan sudah diterangkan dengan gamblang di dalam kitab Taurat. Bahkan mereka mengenal Rasulullah SAW itu kayak mengenal anak kandungnya sendiri, sehingga mengenal hakikat kebenaran itu sudah kayak mengenal matahari, cetok elok-elok gamblang, gak ada keraguan sama sekali. Tetapi justru ternyata ketika Nabi ingin mereka bertemu dengan Nabi yang diutus Allah ini, kafaru bih, falamma ja'ahum kafaru bih. Ilmunya ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Itu ilmunya. Tapi amalnya falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika Nabi ini datang kepada mereka, justru mereka kafir. Justru mereka itu mengingkari, yaitu Nabi yang datang itu.
Maka di sini ilmu dan amalnya kalau lebih dulu. Ini adalah kelompok al-makhdud. Dan umat ini akan terjadi penyimpangannya persis yang menimpa juga Alkitab sebelumnya. Yang kedua, yaitu ad-dhalin, orang-orang yang dhalim, yang sesat. Ad-dhalin. Siapa yang dikatakan ad-dhalin itu? Modelnya kayak model Nasrani, punya semangat beribadah, tetapi ibadahnya tanpa ilmu. Dicontohkan oleh Allah Ta'ala umpamanya bid'ah rahbaniyah yang mereka lakukan. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Rahbaniyah, ini bid'ah rahbaniyah. Ini mereka telah mengadakan rahbaniyah, pengen jadi orang suci tanpa kawin, pengen jadi orang suci tanpa kawin. Kemudian Allah katakan rahbaniyatan ibtada'uha, ini adalah bid'ah yang mereka ada-adakan, ma katabnaha 'alaihim, yang Allah tidak pernah membuat, Allah tidak pernah membuat syariat yang kayak gitu di dalam ajaran Allah. Sehingga kalau di kalangan Ahlul Kitab itu ada yang mereka menyimpangnya model begini, kita ingatkan Allah, wala taqulu wala yaqulu kalladzina utul kitaba min qablikum. Wala yaqulu kalladzina utul kitaba min qablihim. Jangan orang mukmin itu kayak Ahlul Kitab sebelumnya, itu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Yahudi Nasrani seperti tadi? Maka kata para ulama, man fassada min ulama'ina fahuwa syibhun minal yahud, wa man fassada min ubatina fahuwa syibhun minal nasrani. Kalau kerusakan itu menimpa para ulama kita, maka itu semodel dengan orang Yahudi. Kalau kerusakan itu menimpa ahli ibadah kita, itu semodel orang Nasrani. Bagaimana rusaknya ulama? Seperti rusaknya ahli kita, rusaknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu seperti apa kerusakan ulamanya? Di antara ulama Yahudi, mereka itu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, merubah-rubah kitab dari tempatnya, merusak kitab ajaran Allah Ta'ala. Di kalangan muslimin akan ada yang kayak gitu. Contohnya orang-orang liberal yang cara beragama itu liar, kemudian agama berusaha asik gak karuan. Ini adalah merusak agama. Mereka telah melakukan tahrif dan penyimpangan agama yang macam-macam. Contoh lagi orang Yahudi, mereka itu talbisul haqqa bil batil, mencampur antara yang hak dengan yang batil. Agama diaduk-aduk, dicampur-campur yang hak dengan yang batil. Di kalangan muslimin banyak kiai yang mereka nyampur antara yang hak dengan yang batil. Tauhid campur syirik, agama yang bersih campur yang kotor, syariat agama yang bagus dicampur yang rusak. Mencampur-campur yaitu antara yang hak dengan yang batil. Ini pekerjaannya para ulama, mengajarkan kepada kaum muslimin ini agama-agama campuran, agama-agama campuran, sehingga muslim tampil musyrik, ini muslim tampil orang-orang fasik. Ini mencampur-campur Islam dengan kerusakan-kerusakan. Kerusakan ulama lagi apa diantaranya? Yaktumul haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Ini biasanya orang yang punya kepentingan, umpamanya kepentingan rekrutmen massa, kepentingannya golek massa, biar masanya sebanyak-banyaknya terkumpul, karena kalau begitu nggak pernah dapat jabatan. Nah, untuk supaya bisa mengumpulkan massa ini, ya akhirnya harus terpaksa menyembunyikan ajaran agama. Kalau diterangkan bloko suto itu bakal bubar, sehingga tidak akan nanti ngefan dengan dia.
sehingga ditutup itu kebenaran, disembunyikan sehingga orang jadi orang tidak mengenal. Apa kerusakan lagi ulama Bani Israel? Yaitu yakuluna amwalan nas bil batil. Suka makan harta manusia dengan cara batil. Ada orang yang modelnya suka mengumpulkan harta manusia atas nama agama, atas nama yayasan, atas nama dakwah, atas nama macam-macam, tapi dinikmati sendiri. Kemudian itu dia untuk kepentingan pribadi. Tapi atas namanya dan atas nama agama itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan kerusakan-kerusakan yang lain masih sangat banyak. Di kalangan ulama kita akan ada yang semodel kayak itu, dan kalau didapatkan seperti itu maka ini model kerusakan ulama yang mengikuti orang-orang Yahudi. Yang kedua, wa man fassada min ubatina fa wasiqu min an-nasara. Barang siapa yang kita dapatkan rusak di kalangan para ahli ibadah kita, maka dia serupa dengan orang Nasrani. Punya semangat beribadah, tetapi ibadahnya tanpa dasar, tanpa ilmu, sehingga bid'ah-bid'ah yang sangat banyak yang tidak ada dalilnya dari Nabi, sehingga ngarang-ngarang sendiri, sehingga akhirnya ajaran agama itu menjadi tidak karuan bentuknya. Contoh yang paling gampang aja, umpamanya bid'ah dalam sholawat, sholawatnya bagus, tetapi sholawat sampai dipermak kayak jadi acara setan. Sholawat sambil muja-muja, sholawat sambil laki perempuan disko-disko, joget-joget, sholawat jadi kayak sudah nggak karuan bentuknya itu, sehingga banyak belum lagi acara-acara bid'ah lain yang mereka adakan dengan segala model, sehingga beragama itu akhirnya memuaskan hawa nafsu, bukan mengikuti tuntunan wahyu, tapi dengan memuaskan hawa nafsu. Ini penyimpangan semuanya. Muslim itu di atas rata mustaqim itu bagaimana dia ilmunya lurus, amalnya lurus, sehingga betul dia betul mencerminkan saya Muslim, bukan saya Muslim tapi musyrik, bukan saya Muslim tapi kafir, bukan saya Muslim tapi abu-abu nggak cetok bentuk Islamnya. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan saya adalah Muslim, akidah saya begini, ibadah saya begini, perilaku saya begini. Islam yang mencerminkan itu adalah ajaran Islam. Ini adalah yang Allah perintahkan ini kepada kita. Makanya Allah mencela kepada kedua orang tersebut. Orang alim yang rusak itu ditafsirkan Allah pertama kayak khimar. Ini bagi orang Arab, khimar itu artinya simbol kedunguan, si orang yang dungu, sehingga sering Allah katakan orang yang mereka itu memerintahkan manusia kebaikan tapi dia sendiri melanggar, itu namanya tidak punya akal. Apa yang bilang orang kampung bilang orang diutak apa gimana, sehingga dia dicela Allah karena dia tahu tapi dia justru itu melanggar perkara ini tersebut. Yang kedua kayak anjing, kama halil kalbi, kita tahu kayak ini kayak anjing. Anjing itu binatang jorok dan pelit. Singkat Ibnu Qayyim, joroknya anjing diantaranya suka menjilat tubuhnya sendiri, pelitnya diantaranya ketika mendapatkan bangkai yang mencukupi 100 anjing tidak dia biarkan yang lain tersikat, sehingga dikokoh sendiri memberikan kepahilannya. Ini tafsir yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala tafsirkan tentang orang yang mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka, pada mereka sudah diajarkan oleh Allah ini tentang itu ilmu. Kemudian ini bab yang pertama. Bab yang kedua mengingatkan kepada kita, al-abdu mas'ulun an ilmi mata amilati. Orang nanti akan ditanya Allah tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Maka berilmu itu dia harus berusaha untuk betul-betul siap untuk mengamalkan. Apabila akan ditanya Allah tentang ilmunya itu dalam hal apa dia akan diamalkan. Di antara yang dibawakan hadis Rasulullah SAW, la tasulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Hamba nanti dia akan bergeser ke telapak kakinya sampai
ditanya Allah tentang 4 hal. Satu di antaranya an ilmihi mada amila bi, tentang ilmunya dalam hal apa telah dia lakukan, telah dia amalkan. Sehingga target berilmu itu adalah ini beramal. Maka kata Abu Darda, innama akhsha yaumal qiyamah aynadini rabbi al-ru'usil khalaiq. Sesungguhnya yang sangat aku takutkan dari kiamat kelak itu, yang takutkan dari kiamat kelak itu adalah apabila Allah memanggilku di hadapan para makhluk, fayaqul, Allah akan mengatakan ya Uwaimir, ini julukan Abu Darda, ya Uwaimir, Uwaimir, mada amilta fi ma'alimta, dalam hal apa ilmu telah kamu amalkan. Sehingga para sahabat Nabi, mereka mengumpulkan ilmu itu selalu bersiap-siap untuk diamalkan ilmu itu, karena mereka betul memiliki rasa takut apabila ilmu yang dia miliki itu kemudian justru menjadi bumerang dia karena tidak dia amalkan. Ini saat nanti dia harus disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat kelak. Ini Allah akan tanya itu tentang ini ilmu yang telah dia ini dapatkan itu. Oleh karena itulah tujuan kita berilmu, belajar, mengaji itu adalah dalam rangka untuk diamalkan, bukan itu hanya untuk tempat kumpul-kumpul, bukan sekedar untuk itu cari peluang-peluang, bukan sekedar hanya untuk hiburan-hiburan. Tapi kita duduk di majelis ilmu punya target mengumpulkan ilmu untuk bisa kita ini amalkan. Kemudian beliau bukankan di antaranya perkataan seorang ulama Ibnu Abi Mulaikah, adraktu akthar min 30 sahabiyan kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsi. Aku mendapatkan, aku menjumpai 30-an sahabat, semua mereka takut kalau dia kejangitan nifaq. Artinya khawatir kalau dia masuk golongan orang munafik yang ilmunya tidak itu diamalkan. Karena seorang mukmin itu ada orang mereka mengumpulkan ilmu dan amal, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dia beramal dan khawatir kalau amalnya pun juga ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka yang kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafatin. Mukmin itu mengumpulkan antara bagusnya amalan dan rasa takut. Artinya mereka kalau beramal itu Masya Allah akan diusahakan seikhlas mungkin dan sebagus mungkin. Ini ilmunya itu cocok dengan tuntunan syariat. Itu yang mereka pikirkan betul, sehingga ilmunya berkualitas, amalnya berkualitas. Wal munafik, sedangkan orang munafik itu jama'a baina isa'atin wa amal. Ada orang munafik itu mengumpulkan antara buruknya amal dan angan-angan. Dia amalnya amburadul, amalnya kekaruan, berantakan, tapi nengennya itu dia bahkan mendapatkan surga firdaus, surga paling tinggi. Ada orang di kita ini ucapannya, kalau antum pernah kenal ya mungkin insya Allah kenal. Kalau dilihat zahirnya agamanya itu awut-awutan, berantakan kekaruan, rusak-rusakan. Tetapi ucapannya surga itu, nek yang memasukinya bukan kayak kita ini sopo maneh yang mau masuk surga itu, sehingga amalnya nggak karuan, tetapi PD-nya setinggi langit untuk menjadi ahlul jannah. Ini menunjukkan tentang nggak beresnya ini tentang seseorang tersebut. Para sahabat kita, para sahabat, kalau beramal itu sudah all out, bagaimana menampilkan amal yang terbaik, tapi ketika berpikir tentang diterimanya amal mereka masih ketakutan. Seandainya mereka itu ini amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tahu siapa itu Umar bin Khattab, jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Umar orang yang betul-betul sangat dikenal bagaimana hebatnya Umar sebagai seorang muslim. Tetapi ternyata
Umar pernah datang kepada Hudzaifah dan menegaskan, ya Hudzaifah, demi Allah, hal samani Rasulullah SAW minal munafikin. Hudzaifah, pernah enggak Nabi menyebutkan aku di antara deretan orang-orang munafik? Orang sekelas Umar yang demikian perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin, tapi masih mengkhawatirkan dirinya seandainya masuk dalam kelompok ini orang-orang ini munafik. Maka yang menunjukkan yaitu bagaimana sesungguhnya sifat orang-orang yang mereka punya diberi dengan yaitu keimanan. Kemudian bab yang ketiga dibawakan adalah wa'idun wa tahdidun liman la ya'malu bi'ilmi. Peringatan keras, ancaman keras dari Allah orang yang mereka tidak mengamalkan yaitu ilmunya. Di antaranya ayat yang terkenal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab, apa kalian tidak berakal? Mana otak Anda? Anda perintahkan manusia berbuat baik agar selamat, akan mendapatkan kebaikan, lalu Anda melupakan diri Anda sendiri. Padahal Anda baca kitab, tahu bagaimana ini kebaikan keburukan itu di mana otak Anda. Dan dibawakan hadis Rasulullah SAW tentang nasib orang yang mereka di dunia suka menyampaikan kebaikan, tetapi dia menyelisih apa yang dia sampaikan itu akan didatangkan seseorang di yaumul kiamat kelak, fayulqa finnar fatandali fa'tabu. Dia dilemparkan ke neraka dalam keadaan ususnya brodol dari perutnya. Wa yadur biha kama yadur khimar kiraha. Dia muter-muter di neraka kayak khimar penggiling gandum dulu. Kalau giling gandum itu caranya kayak gelondongan kayu, kemudian ditarik oleh khimar sehingga muter ini, sehingga kayunya melindas gandum sehingga menjadi lembut atau tergiling. Orang ini muter-muter kayak gitu dalam khususnya brodol. Sampai ahlunar berkumpul dan mengatakan, ayo fulan, mana syuk, kamu itu kenapa? Masa lu, bagaimana keadaan kamu? Kamu itu kenapa? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah Anda dulu memerintahkan kami yang ma'ruf, melarang kami yang munkar? Bala, betul. Kuntu amurukum bil ma'ruf bala ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Betul, aku dulu memerintahkan yang ma'ruf tapi aku justru tidak lakukan. Aku dulu melarang kalian yang munkar tapi aku justru lakukan. Ini adalah diingatkan oleh beliau agar kita betul itu ini bagaimana memikirkan diri kita jangan sampai termasuk orang yang seperti di dalam hadis ini, atau termasuk juga diantaranya Nabi pernah ditunjukkan pemandangan yang mengerikan, diantaranya orang yang mereka tukarrab serta syifahum di makarif minar, digunting-gunting, dia ada menggunting-gunting lidahnya sendiri, bibirnya digunting-gunting sendiri dengan gunting neraka. Ketika ditanya Nabi Jibril siapa mereka itu, maka haula khutbah ummati, mereka adalah ahli khutbah dari kalangan umatmu, sehingga mereka suka khutbah tapi amalnya menyelisih apa yang dia khutbahkan, sehingga dia diangkat oleh Allah dengan model yang seperti itu. Sehingga di antara doa yang sangat bagus bagi sekalian, doa seorang ulama ketika dia berlindung kepada Allah dengan ungkapan yang oleh Syekhul Islam dikatakan wa min ahsani doa. Ini termasuk doa yang sangat bagus banget, doa yang paling baik. Allahumma inni a'udzu bika ayyakuna ahadun as'adtu bima 'allamtani minni wa a'udzu bika an akuna ibratan li ghairi. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, berlindung kepada Engkau
ayyakuna ahadun as'ad bima alam tani minni, di mana orang lain dia bisa berbahagia dengan ilmu yang mengajarkan kepadaku. Ini Allah mengajarkan kepada kita ilmu, lalu kita mengajarkan ilmu kepada manusia. Lalu manusia itu menjadi orang paling bahagia dengan ilmu yang kita ajarkan karena dia memahami dan mengamalkan. Sedangkan wa'udzu bika an akuna ibratan li ghairi, sedangkan dan aku berlipat engkau dari aku menjadi ibrah bagi orang lain, menjadi pelajaran bagi orang lain. Dianya mengajarkan ilmu, orang lain mendapatkan ilmu, berbagai ilmu yang diajarkan, sedangkan dirinya bahkan menjadi pelajaran bagi orang lain. Artinya orang akan mengambil pelajaran, jangan kayak si fulan, jangan kayak si fulan. Dia perbuatannya menjadi ibrah bagi orang lain. Yang orang lain yang berbahagia dengan ilmu yang diajarkan, dia sendiri menjadi celaka dengan ilmunya, dan itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Babnya masih banyak, Bapak sekalian, waktu kita habis, kita coba saksikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Yang semuanya ini mengajarkan kepada kita bahwa target kita belajar agama, duduk di majelis ilmu itu tujuannya adalah untuk menambah ilmu dan kemudian memupuk ketakwaan kepada Allah. Kalau ilmu agama dipelajari itu tidak mengantarkan kepada ketakwaan dan ngapunten, kedudukannya akan sama dengan semua ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu agama ini dipelajari untuk mengantarkan kepada ketakwaan, sehingga orang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ilmu itu dipelajari hanya kemudian enggak mengantarkan pada ketakwaan, maka kedudukannya akan sama dengan ilmu yang lainnya. Punya keutamaan, jadi sama sekali. Ilmu ini sangat utama karena apabila dipelajari akan mengantarkan dia mengenal Allah, mengenal jalan yang benar, lalu dia bisa bertakwa kepada Allah, mengantarkan ke surga. Nah, itu yang akan menjadikan ilmu itu betul memberikan keutamaan yang sangat besar kepada orang tersebut. Demikian kita kasihkan dulu dari saya, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Baik Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf kami bacakan dulu Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah cara mengatur hati kita ketika disakiti oleh orang terdekat kita, seperti keluarga, secara lisan dan perbuatan, seperti difitnah atau dikatai atau perlakuan yang kasar, agar hati ini bisa ringan dan tidak mengganggu pikiran kita dan tetap dalam keridhaan Allah. Demikian Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah agar hatinya dikokohkan di atas kebenaran, hatinya tangguh, militan, seperti doa-doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Waidat yang membolak-balikkan hati, kokohkan itu di atas agama. Allahumma inni as'aluka al-thabat fil amri. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agama. Aku minta kepada Engkau ini keteguhan di dalam ini agama. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu belajar menjadi pemaaf. Rasulullah SAW itu disakiti dari segala sisi. Dari pihak keluarganya yang kayak Abu Lahab, yang menyakiti nabinya itu istilahnya dia sudah totalitas dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan yaitu bagaimana memfitnah Nabi, sampai Allah turunkan tentang Abu Lahab, yaitu surat tentang Abu Lahab yang menyatakan sebagai ahlun nar. Intinya Nabi sekali dari segala sisi. Sahabat Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bisa memaafkan seperti ini. Beliau membuat risalah yang judulnya Maqlidu Al-Umur Al-Mu'inah Al-Sabri Al-Adafalki. Faktor-faktor yang bisa membuat orang dia bersabar, memaafkan orang yang mengganggu dia. Itu ada 20 poin. Artinya memang untuk memaafkan itu nggak gampang. Poin-poinnya sangat banyak, sehingga orang menjadi hatinya ringan, hatinya itu betul-betul tidak yaitu terbebani dengan perbuatan mereka.
Di antaranya adalah yaitu melihat pahala di balik orang memfitnah kita, menyakiti kita, bahwasanya ini pahalanya sangat besar banget. Yang membuat orang pahalanya itu dilipat gandakan dari Allah tanpa hitungan adalah karena kesabaran itu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Akan dilipat gandakan pahala bersabar itu tanpa hitungan. Kemudian yang terakhir lagi, bahwa apa yang menimpa kita itu lihatlah sebagai bentuk takdir Allah, bahwasanya ini sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah telah ciptakan, Allah telah takdirkan semuanya, sehingga anggap yakini itu takdir Allah yang memang ditakdirkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita bagaimana berkeyakinan bahwa tidaklah menimpa kita apa yang tidak mengenakan itu kecuali pasti atas kesalahan dosa-dosa kita. Sehingga kalau itu kita anggap sebagai merupakan hukuman Allah atas dosa kita, maka hadapi dengan kesabaran. Dengan kita bersimpul kepada Allah, dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita bertobat kepada Allah sampai Allah mengangkat musibah ini tersebut. Yang keempat, ini lihatlah di antara apa itu, lihatlah Anda dengan hal yang menyakitkan Anda tadi itu, bahwa kalau Anda pengen nyaman, sudah apa anggaplah itu angin lalu. Artinya jangan dipikirkan berlarut-larut. Kalau kita sibuk memikirkan celaan orang tadi itu, celaannya gak hilang, hati kita gering untuk pikirkan celaannya itu, menghabiskan waktu, sehingga kita justru waktu kita habis untuk ini mikirkan celaan dia, mikirkan balas dia, mudah membuat kita ngenes, waktu kita pun hilang. Seandainya Anda tidak pikirkan, lalu kita disibukkan dengan amal saleh, maka hati kita enteng dan kita produktif dengan amal-amal yang kita lakukan tersebut. Dan yang lain-lain yang banyak diterangkan, yang kiatnya banyak, yang intinya adalah semuanya kembali kepada memupuk keimanan kita, sehingga bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang menyakiti kita dengan itu bisa memaafkan. Dan ini berat. Makanya katakan Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan bisa bersikap seperti itu kecuali mereka bersabar, tidak akan bisa bersikap seperti itu kecuali mereka punya bagian hidup yang sangat besar. Ini membutuhkan kelapangan dada, membutuhkan pandangan yang luas, membutuhkan dan ini betul keyakinan yang kuat, sehingga betul dia akan bisa menghadapi besarnya ujian itu dengan sukses. Ini membutuhkan itu ketangguhan jiwa ini kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Dan cukup sekian dulu. Kita mau ada janjian misi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Muhammad Wadud atas materi yang telah disampaikan di kesempatan kajian pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di kajian pekan-pekan berikutnya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.